Oke, kita lanjutkan tutorial DevOps dunia nyata. Baik, tutorial kali ini kita akan lanjutkan tentang ini nih teman-teman, IP address teman-teman. Ya, jadi setiap kali kita bikin instance atau running instance ya teman-teman, kita pasti akan dapat dua IP address teman-teman. Yang pertama public IP ya, yang kedua private IP ini teman-teman. Nah, yang kita akan bahas sekarang adalah yang public IP teman-teman. Nah, ada apa dengan public IP ini ya? Jadi public IP ini tidak kekal teman-teman. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa dengan instance kita ya teman-teman, dan kita mau running instance yang baru lagi teman-teman, ya kita pasti akan dapat IP yang berbeda lagi teman-teman. Nah, gimana caranya saya mau running instance lagi tapi dengan IP yang sama teman-teman? Caranya yaitu dengan kita harus reserve teman-teman, atau booking lah istilahnya ya. Jadi kita harus reserve ke DigitalOcean, minta status IP teman-teman ya. Nah, gimana caranya request ke DigitalOcean kita minta status IP? Yaitu lewat menu sini teman-teman, floating IP istilahnya teman-teman kalau di DigitalOcean ya. Jadi floating IP ini adalah fitur untuk kita reserve static IP teman-teman. Oke, langsung kita demokan saja ya teman-teman. Misalkan ya teman-teman ya, misalkan ini terjadi apa-apa teman-teman ya, instance kita terjadi apa-apa ya, dan kita akan destroy ini teman-teman. Oh ya, sebelumnya kita akan ini dulu, kita akan catat IP-nya ini ya, untuk membuktikan apakah kalau kita running instance yang baru lagi IP-nya akan berubah atau enggak. Oke, kita akan catat dulu, ini saya copy ya, kemudian saya akan catat di notepad aja teman-teman ya. Oke, ini IP public saya yang sekarang ya teman-teman. Nah, saya sudah catat di sini. Oke, kita akan minimize ini. Nah, kita akan coba destroy instance ini teman-teman ya. Nah, kita akan destroy aja nih teman-teman ya. Nah, di sini ada peringatan, apakah kamu yakin? Ya, yakin, saya akan destroy. Oke, instance-nya sudah destroy ini teman-teman, udah di terminate ya teman-teman. Jadi saya udah nggak punya instance lagi ya teman-teman. Nah, saya coba akan bikin instance baru teman-teman. Dari sini create droplet ya. Oke, saya akan bikin instance baru dari snapshot saya yang terakhir teman-teman ya. Dari backupan saya yang terakhir di sini di menu snapshot. Kemudian ini backupan snapshot saya yang terakhir ya. Saya pakai yang basic seperti biasa, saya pakai yang reguler. Ya, ini volume kita lewati dulu, kemudian saya mau launch di Singapura lagi. Nah, ini kenapa semuanya tertutup teman-teman? Karena backupan saya yang ini ya, hasil backupan saya itu saya backupnya di Singapura teman-teman. Jadi instance-nya juga hanya tersedia di Singapura ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ke PVC. Kita lewati dulu. Ini kita lewati SSH, kita pakai yang masker key ya, sama teman-teman. Oke, dropletnya saya mau buat satu lagi teman-teman nih ya. Namanya sama aja dengan sebelumnya, Wallace ya teman-teman. Nah, projectnya juga di Wallace nih teman-teman. Ini backupnya kita lewati dulu teman-teman. Oke, kita tinggal tunggu instance-nya selesai. Ini loading nih teman-teman. Nah, kita akan buktikan apakah instance ini, droplet ini ya teman-teman, apakah dapat IP yang sama atau dapat IP yang baru. Nah, kita tunggu loading ya teman-teman. Oke, masih menunggu. Oke, mungkin saya akan skip aja ya teman-teman ya videonya ya teman-teman. Nah, dropletnya udah jadi nih. Oke. Nah, sekarang kita bisa perhatikan nih teman-teman ya, IP instance-nya ini ya. Kalau kita perhatikan ini IP instance-nya
kita bandingkan dengan IP sebelumnya nih teman-teman ya. Nih sebelumnya dengan IP yang sekarang. Nah ini berubah nih teman-teman kan. Ini yang jadi masalah teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendapatkan IP yang sama, terus bagaimana gitu kan. Nah caranya adalah seperti yang tadi saya bilang, kita bisa reserve atau booking IP lewat menu ini teman-teman, floating IP ya. Ada dua cara untuk mengarah ke floating IP dari instance detail di sini nih. Kita bisa enable now atau kita bisa dari menu networking teman-teman ya. Kita akan lewat menu networking aja ya. Oke, networking, terus kita ke sini teman-teman, ke floating IP. Oke, floating IP. Sekarang saya pilih dropletnya mana yang mau dijadikan IP statis nih teman-teman. Nah di sini ada keterangan juga nih teman-teman, floating IP is a static IP address ya. Nah langsung aja mana yang mau dijadikan statis IP-nya teman-teman. Nah yang ini yang wallet. Oke, assign floating IP teman-teman. Oke, ini lagi loading, kita tunggu ya teman-teman ya. Nah dia dapat IP baru lagi nih teman-teman ya, tapi IP ini statis teman-teman, dia nggak akan berubah walaupun apa namanya, instance nya atau dropletnya nanti kita shutdown teman-teman. Nah ini udah jadi nih teman-teman. Nah ada pop up juga di sini, udah sukses ya. Sekarang kita balik lagi ke droplet kita teman-teman, bisa lewat droplet atau kita ke wallet saja teman-teman. Nah nih IP-nya sekarang sudah jadi statis teman-teman, udah ada logo ini nih. Kalau kita perhatikan ya, udah ada logonya. Ini menunjukkan bahwa IP kita sudah statis teman-teman. Fitur floating IP-nya udah aktif teman-teman. Nah droplet ini sekarang punya 3 IP nih teman-teman, IP statis atau floating IP, kemudian private IP, sama default IP ini teman-teman. Ini yang nantinya akan terus berubah kalau ini tetap statis teman-teman. Nah sekarang kita peragakan lagi teman-teman, bener nggak IP-nya akan sama terus ya. Ini statis IP ya. Nah sebelumnya kita akan coba dulu tembak ya teman-teman ke browser apakah benar sudah mengarah ke instance wallet. Kita bisa paste di sini, enter. Nah udah bener nih teman-teman, IP-nya udah mengarah ke websitenya Wallace ya. Nah sekarang kita akan coba peragakan, kita destroy yang ini teman-teman, kita terminate ya. Apakah nanti IP-nya akan tetap sama yang floating IP ini? Oke, kita peragakan, kita akan destroy ya teman-teman, kita akan hancurkan instance-nya. Oke, kita akan hancurkan sekali lagi teman-teman. Confirm. Oke, sekarang udah hancur nih teman-teman, udah nggak ada ya. Nah sekarang kita akan buat lagi teman-teman. Nah langsung aja, langsung dari sini nih teman-teman, create droplet. Oke, kita akan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya ya. Kita akan jalankan instance dari backupan kita yang terakhir dari snapshot ya. Ini basic, langsung aja ya teman-teman ya, biar cepat. Nih Singapura udah, ke bawah master key sudah. Nah namanya saya akan buat sama seperti sebelumnya, Wallace. Projectnya udah ke Wallace ya, kita create droplet teman-teman. Oke, nah ini lagi bikin instance ya teman-teman ya. Nah videonya akan saya skip dulu teman-teman seperti biasa karena ini cukup lama teman-teman. Nah udah jadi lagi nih teman-teman instance yang baru ya. Nah sekarang di sini ada ini teman-teman, di bawah ada yang baru nih, bahwa floating IP yang tadi kita bikin ya, yang kita buat tadi ya, ini yang statis ini IP nggak bakal berubah teman-teman ya. Ini statis nih, nggak bakal berubah. Nah instance yang baru ini dapat IP dynamic, dapat IP dinamis baru lagi nih teman-teman. Ini IP-nya berubah lagi yang ini, tapi kita punya static IP yang selalu statis ini teman-teman.
Nah, kita bisa assign lagi ke instance yang baru sini teman-teman. Oke, caranya kita tinggal assign to droplet ya. Atau kita juga bisa dari menu networking lagi teman-teman. Oke, biar cepat kita langsung dari sini aja. Nah, dia diarahkan ke menu networking lagi nih teman-teman. Nah, ini tinggal kita assign to droplet yang mana teman-teman. Nah, droplet yang baru lagi, yang baru tadi dibuat ya. Tinggal assign. Oke, dia loading di sini teman-teman. Kita tunggu, harusnya nggak lama ini teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Nah, udah jadi nih teman-teman. Udah assign to droplet Wallace yang baru teman-teman. Jadi artinya kalau ini kita refresh lagi IP-nya ya. Ini, yang belakangnya 127 ya teman-teman. Kita taruh di sini lagi. Itu nggak masalah teman-teman. Jadi IP yang belakangnya 127 ini selalu statis teman-teman. Ya ini nggak bakal berubah. Ya, kita coba lihat instance detailnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini keterangannya ini dynamic IP-nya, ini floating IP-nya yang statis ya teman-teman. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, ke Wallace, ya dia akan menunjukkan terus ke yang floating IP nih teman-teman, yang statis. Ya, nah selanjutnya kita akan cek juga apakah domainnya ini perlu dimodifikasi ya. Coba kita cek. Oke, kita cek aliasnya. Nah, ini kayaknya masih instance yang lama nih teman-teman ya. Kita harus edit ini nih teman-teman. More edit. Nah, ini IP yang lama nih teman-teman ya. IP yang pertama kali. Nah, kita harus masukkan IP yang statis teman-teman, supaya kalau nanti instance-nya bermasalah seperti tadi ya, dia akan terus pointing ke IP statisnya teman-teman. Jadi kita harus ubah yang ini ke IP statis teman-teman ya. Kita balik lagi ke sini untuk dapatkan IP statisnya. Nah, ini IP statisnya yang ada logonya, ini udah ada logonya ya. Kita copy, kemudian kita domain, edit domain, kemudian kita edit recordnya teman-teman, edit. Nah, kita edit pakai yang IP statis sekarang teman-teman. Nah, ini save ya. Nah, kalau domainnya udah di IP statis teman-teman, ini artinya kita udah nggak perlu bawa lagi ya, karena selalu mengarah ke IP yang statis. Oke, jadi begitu ya teman-teman tutorial membuat IP statis ke droplet teman-teman. Kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya teman-teman.